Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz, bagus Ustaz. Bagus ya? Ya. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita masuk ke Sunanu Al-Wudu, sunnah-sunnah wudu. Kata beliau, hunaka af'alun yustahabu fi'luha indal wudu wa yu'jaru 'alaiha. Di sana ada beberapa perbuatan yang disunahkan untuk dilakukan ketika berwudu. Wa yu'jaru 'alaiha min man fa'alaha. Orang yang melakukannya diberikan pahala. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, dan siapa yang meninggalkannya tidak apa-apa. Wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu. Perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Apa saja? Yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalih, membaca bismillah di awalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Ini pendapat jumhur. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan membaca bismillah itu hukumnya wajib. Yang kedua, as-siwak, yang disunahkan berwudu yaitu bersiwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak, ya, bersama setiap kali berwudu. Artinya, ya, Nabi SAW sangat menganjurkan. Beliau ingin mewajibkan, tapi khawatir memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan. Itu menunjukkan sunnahnya sangat ditekankan sekali. Apa itu bersiwak di setiap kali berwudu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak bisa diganti dengan sikat gigi. Karena sikat gigi kalau kita lakukan setiap kali berwudu, itu malah mudarat untuk gigi kita. Tapi kalau siwak dilakukan setiap kali berwudu, ya, tidak memberikan mudarat. Ini berdasarkan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapa yang mengatakan bahwa katanya siwak tidak ada bedanya dengan sikat gigi, gimana kalau kita bersiwak keseringan juga bakalan mudarat, ini merasa sok lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh kita bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Tanpa melihat wudu untuk sholat wajib atau wudu untuk sholat sunnah. Karena Nabi memutlakkan, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali berwudu, baik wudu untuk sholat sunnah, ya, apalagi wudu untuk sholat wajib. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Yang disunahkan berwudu yaitu mencuci dua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Idza kana yaghsilu kaffaihi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Idza kana, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan mencuci dua telapak tangannya 3 kali sebelum berwudu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Berkumur-kumur dan
menghirup dengan sungguh-sungguh. Ya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang tidak puasa. Adapun hukum berkumur-kumur dan istinsyak itu sendiri ya, sudah kita jelaskan bahwa pendapat yang rajih hukumnya wajib, bukan termasuk sunnah. Tapi yang dimaksud di sini itu bersungguh-sungguhnya. Ya, menarik air ke hidung dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan hadis kam faqad warada fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkumur-kumur dan istinthar, dan beliau bersabda wabalik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Wabalik fil istinsyaq, kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, itu menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu berpuasa, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya akan masuk ke dalam kerongkongan air tersebut. Yang kelima yang disunahkan dalam berwudu itu ad-dalk, itu menggosok anggota wudu ketika mencucinya. Itu menunjukkan bahwa menggosok itu hukumnya tidak wajib atas pendapat yang rajih. Ya. Wa takhlilul lihya al-kathifah hatta yadkhul al-ma' fi dakhiliha, dan menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air supaya air itu masuk ke sela-sela janggut tersebut. Ini bagi mereka yang janggutnya tebal. Maka pendapat yang rajih, menyela-nyelai rambut janggut yang tebal itu harus wajib. Supaya apa? Supaya air itu masuk ke dalam sela-sela dan mengenai kulit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini yaitu menggosok dan menyela-nyelai janggut itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza tawaddaa yudalliku dhira'aihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau menggosok ya tangan lengannya. Dikeluarkan Ibnu Hibban dan Baihaqi. Wa kadzalika kana yudkhilul ma' tahta hanqihi wa yukhallil bihi lihyatah. Demikian pula Rasulullah SAW memasukkan air ke rahangnya, ya, di mana beliau menyela-nyelai janggutnya. Dikeluarkan Abu Daud. Yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadain wa rijlain. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ketika mencuci tangan dan kaki. Ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada orang yang mendahulukan kiri dulu, kemudian kanan, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, namun sah wudunya, nggak masalah. Li fi'li sallallahu fa innahu kana yuhibbu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Kenapa? Karena Nabi menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Ya, ketika memakai sendal, bersisir, bersuci, dan pada semua urusannya yang baik. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, yang disunahkan itu tathlithul ghusl fil wajhi wal yadain wa rijlain. Itu mencuci anggota wudu, yaitu pada wajah, dua tangan, dan dua kaki, sebanyak 3 kali. Fal wajibu marrah wahidah, karena yang wajib itu sekali. Wa yustahabbu thalathan, dan disunahkan 3 kali. Li fi'lihi sallallahu, karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata anhu, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu tawaddu'a marratan wa marratain wa thalathan. Wa Nabi SAW pernah berwudu, ya, mencuci anggota wudunya sekali-sekali, pernah juga 2 kali, pernah juga 3 kali. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kemudian
sunnah berikutnya yang ke-8, adzikrul warid ba'dal wudu. Itu membaca zikir setelah wudu. Ya, setelah wudu disunahkan membaca zikir. Ya, berdasarkan hadis ma minkum ahadun yatawadda fayasbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang pun berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kecuali akan dibuka untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia boleh masuk surga dari pintu manapun juga. Ya, karena doa zikir setelah wudu ini. Ini menunjukkan bahwa agung sekali zikir ini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan dalam riwayat Tirmidzi juga bahwa Nabi SAW ya setelah selesai wudu mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan ini setelah wudu maka akan stempel dan tidak akan pernah ya pecah sampai hari kiamat. Ya, berarti kita bisa menambahkan itu dengan ucapan doa kafaratul majlis tadi. Nah, demikian wabillahi taufik. Na'am. Ya, baik Ustaz, Allah barik fik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami terkait dengan 8 poin dari sunnah-sunnah wudu. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi pertama dari sesi materi telah kita lewati dan Allah memudahkan. Kita masuk ke sesi soal jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan tombol raise ya. Dan kalau kita masih punya waktu kurang lebih 29 menit untuk bersoal jawab bersama guru. Baik, Ustaz, kita masih menunggu yang bertanya. Sepertinya belum ada yang bertanya, Ustaz. Ustaz, Anda bertanya, Ustaz, kalau seandainya tadi dijelaskan bahwa Nabi pernah berwudu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Jika perbuatan itu dicampur, apakah boleh, Ustaz? Misalnya satu bagian kita 2 kali, satu bagian 3 kali, Ustaz. Jazakallah khairan. Tidak apa-apa. Bahkan saya pernah menemukan dalam sebuah riwayat Muslim bahwa Nabi pernah mencuci wajahnya 3 kali, mencuci tangan kanannya 2 kali, ke tangan kirinya 3 kali. Itu menunjukkan boleh, tidak apa-apa. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, Allah barik fik, jazakumullah khairan atas pertanyaan. Dan ada satu pertanyaan, Ustaz, sudah masuk dari Bu Fatih. Bismillah, izin titip pertanyaan. Kalau wudhu dengan hitungan 2 kali 2 kali, apakah kita tetap mendapatkan keutamaan wudhu seperti menggugurkan dosa dan lain-lain, atau khusus yang 3 kali? Barakallahu fikum. Siapa yang mengatakan bahwa yang menggugurkan dosa cuma 3 kali, maka dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, keutamaan tentang wudu, bahwasanya wudu itu menggugurkan dosa, itu berlaku walaupun buat mereka yang mencucinya hanya sekali-sekali, yang itu merupakan kadar yang wajib ya di dalam mencuci anggota wudu. Ya, maka kalau kita mencuci semua anggota wudu hanya sekali-sekali, maka kita mendapatkan keutamaan bahwa itu menggugurkan dosa kita. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas ya, dan selanjutnya sudah ada beberapa penanya yang sudah masuk. Kita coba atur. Dimulai dari Ufti Sarah, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Afwan, Ana izin bertanya, bagaimana Ukti jika suaranya pelan. Ya, pakai earphone. Afwan, iya Ustaz, Afwan, Jangan pakai earphone. Earphone suka sering kali masalah. Buka aja earphone. yang sedang haid boleh berwudu Ustaz sebelum Di tidur? Ya, halo Iya, Ustaz. wanita haid apakah disyariatkan berwudu sebelum tidur? Ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Pendapat yang sahih dan pendapat jumhur tidak disyariatkan. Iya, dan tidak bisa disamakan dengan junub. Kenapa? Karena wanita haid, ya karena wanita haid itu darahnya terus mengalir dan keluarnya darah itu sendiri sudah membatalkan puasa. Membatalkan wudhu. Maka dari itu wanita haid tidak disyariatkan untuk ya berwudhu terlebih dahulu ketika hendak tidur. Demikian. Allah a'lam. Baik, Ukti Sarah sudah terjawab ya. Ya, selanjutnya kepada Suci, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustadz satu pertanyaan dan jangan lupa untuk memberikan salam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk kesempatan bertanyanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan tim dimanapun berada. Ustadz ingin bertanya, gimana cara istinsyak yang benar Ustadz? Karena qadarullah, ana setiap istinsyak selalu kesedak air, terus perih hidungnya sampai ke kepala itu, terus bahkan sampai flu berhari-hari. Mungkin cara ana yang salah. Gimana yang benar, Ustadz? Begitu, baik. Jazakallahu khairan. Cara istinsyak yaitu kita ambil ya air dengan tangan, lalu kemudian kita berkumur-kumur dan langsung dari satu telapak tangan itu sekaligus berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya. Kalau misalnya menghirup air ke hidung dengan kuat itu malah mudarat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan saja. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang berat itu, sulit itu mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi kalau misalnya menyedot air ke hidungnya itu dengan kuat itu tidak mampu kita lakukan, maka cukup kita menghirup air ke hidung sekedarnya saja. Karena sudah kita sebutkan bahwa menghirup air ke hidung dengan kuat itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Allahu a'lam. Ya, Ukti Suci sudah terjawab. Baik, kita selanjutnya kepada penanya berikut kepada Akh Firmansyah, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya perihal abdulnya kita kalau lagi berwudu itu yang lebih abdul itu kita berdiri apa sambil duduk, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Apa? Enggak, saat kita wudu itu abdulnya kita berdiri apa sambil duduk, Ustaz? Tidak ada dalil yang mengharuskan kita berdiri ataupun duduk. Jadi kalau kita berwudu mau sambil duduk silahkan. Kalau kita berwudu sambil berdiri silahkan. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan mana yang lebih utama dalam masalah ini. Allahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, selanjutnya Ukti Silvia, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukumnya kita menyeka jari-jari kaki dengan kelingking itu, Ustadz? Kemudian cara menyeka jari-jari itu, sela-selanya itu, bagaimana cara yang benar? Apakah hanya boleh menggunakan jari kelingking atau boleh dengan jari yang lain? Kemudian apakah harus dilakukan 3 kali atau bagaimana, Ustadz? Jazakumullah khairan.
menyela-nyelai jari kaki ataupun jari tangan sudah pernah kita bahas bahwa hukumnya ada dua macam. Kalau misalnya sela-selanya itu bagi orang yang terkadang kurus dimana kalau kita tidak sela-selai pun air tetap mengalir ke sela-selanya, maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Adapun kalau ternyata dia gemuk dimana kalau tidak disela-selai air tidak masuk ke sela-selanya, maka yang seperti ini wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Dan Nabi SAW ketika menyala-nyalai kakinya, jari-jari kakinya itu dengan jari kelingking. Tapi kalau misalnya keadaan kita, misalnya kita berwudu, jika pakai jari kelingking itu malah menyulitkan, maka boleh dengan jari manapun juga. Karena tujuannya adalah agar air itu masuk dan sampai ke sela-sela jari jemari. Demikian. Ya, Allah barik fiik Ustaz. Ustaz Sylvia sudah terjawab ya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah benar jika seorang wanita tidak menemukan tempat untuk berwudu yang aman, jika ia membuka kerudungnya, maka ia diperbolehkan tayamum? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, kalau memang keadaannya sulit. Namun di zaman sekarang alhamdulillah sebetulnya sih mudah. Karena kerudung yang ada di zaman sekarang besar-besar bisa langsung ditarik saja, kemudian masukkan tangan ke dalam. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kerudungnya sulit untuk dilepas, apakah kita tayamum? Jawab tidak boleh, selama masih ada air. Lalu bagaimana mengusap kepalanya? Maka dikiaskan kepada perbuatan Nabi SAW ketika beliau berwudu dalam keadaan memakai sorban. Nabi SAW pernah berwudu dalam keadaan memakai sorban. Caranya bagaimana? Nabi SAW mengusap dulu ubun-ubunnya, lalu kemudian beliau mengusap sorbannya secara keseluruhan. Kenapa Nabi usap? Karena liwujudil masyaqqah, karena ada kesulitan kalau ternyata harus mencabut kembali sorban, karena kalau seperti itu merepotkan. Maka demikian pula wanita yang memakai kerudung. Kalau memang ternyata tidak bisa ditarik seperti halnya di zaman sekarang, sebagian akhwat menarik kerudungnya ke depan, lalu ia mengusap kepalanya dari dalam kerudung tersebut. Kalau misalnya ternyata itu sulit dilakukan, maka lakukanlah seperti halnya Nabi SAW mengusap sorbannya. Itu dengan cara mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengusap kepalanya di atas kerudung tersebut. Maka tidak boleh bertayamum selama masih ada air. Karena tayamum disyariatkan kalau sudah tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada Ukhti Lilis, tafadhol. Tanya kepada Ustaz satu pertanyaan singkat dan padat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana saya pernah qadarullah mengambil wudhu di tempat umum, akhwat dan ikhwan tercampur. Tapi saya belakangan Ustaz nunggu yang ikhwannya selesai dulu semuanya baru saya. Terus saya tidak membuka cadar saya, tidak membuka kaos kaki semuanya, tapi saya membasuhnya di luar di atas pakaian itu.
boleh benarkah yang saya lakukan Ustadz? Jazakallah khair, barakallah fiik. Yang anti lakukan salah dan tidak sah wudunya. Tidak boleh mencuci wajah dengan cara mencuci cadar, sementara wajahnya tidak dicuci. Maka tidak masalah di tempat seperti itu untuk membuka wajah sebentar untuk mencuci wajah, karena itu termasuk uzur. Demikian pula tangan, ya, sebentar saja untuk dibuka, untuk dicuci sampai siku-siku, karena itu termasuk uzur. Ya, demikian pula kaki, ya, karena itu termasuk sifatnya uzur. Maka pada waktu itu tidak boleh kemudian dicuci wajah dengan cara mengusap cadar. Ya, ini tidak sah wudunya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ukti Dewi sudah terjawab ya. Dan selanjutnya kepada Ukti Azizah. Tafadhol bertanya singkat pada satu pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya bagi perempuan yang rambutnya panjang Ustaz, ketika mengusap kepala itu apakah harus terkena semua Ustaz rambutnya sampai ke ujung Ustaz? Allah hanya menyuruh mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ya, lafadznya apa? Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Allah tidak mengatakan usaplah rambut kalian. Yang namanya kepala batasannya sudah kita ketahui. Jadi kalau rambutnya panjang sampai ke pantat misalnya, maka yang kita usap hanya kepala saja. Ya. Hanya kepala saja secara keseluruhan. Demikian. Nah. Syukur Ustaz. Baik. Selanjutnya Ukti Yuniati, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya. Syukran Pak Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, yang tadi menyela-nyela kaki itu dilakukan apakah cukup 1 kali atau sunnah 3 kali? Kemudian kalau misalnya untuk yang kaki kanan, boleh nggak menggunakan dengan kelingking kaki kiri, dengan tangan kiri? Karena saya kalau menggunakan tangan kanan itu agak kesulitan, jadi dua-duanya itu menggunakan tangan kiri untuk menyela-nyela jari kaki itu. Itu saja, Ustadz. Iya, menyela-nyela tangan ya dan kaki itu mengikuti jumlah mencucinya. Dimana kalau kita cuci sekali ya kita sela-sela sekali. Ya. Kalau kita cucinya 3 kali, kita sela-selai juga 3 kali. Kalau misalnya kita menyela-nyelai dengan tangan kanan sulit, maka boleh kita sela-selai dengan tangan kiri. Ya. Demikian, Allahu a'lam. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, fiik. Barakallah. Selanjutnya Ukti Dewi, tafadhol menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mengenai ini sih posisi tidur ya. Kalau untuk tidur katanya harus menghadap kiblat. Nah kalau tidur kepala tuh harus menghadap kiblat, kaki di ini ya sebaliknya gitu. Gimana kalau posisinya terbalik, jadi kaki di kiblat, kepala enggak, itu katanya tidak boleh ya Ustadz dalam Islam. Boleh minta penjelasannya? Terima kasih. Ya kalau siapa yang berpendapat bahwa tidur harus menghadap kiblat, wajib dia membawa dalil. Tidak boleh mewajibkan sesuatu tanpa dalil, dan tidak ada dalil. Yang Allah wajibkan menghadap kiblat hanyalah sholat. Ya, adapun tidur tidak ada kewajiban, bahkan juga tidak ada sunnahnya harus menghadap ke kiblat. Tidak pernah kita mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi SAW menganjurkan tidur menghadap ke kiblat. Yang ada adalah Nabi SAW tidur di atas rusuk kanannya.
Ya, yang ada adalah Nabi SAW tidur di atas rusuk kanannya. Adapun keharusan harus menghadap ke kiblat, ini pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya. Maka siapa yang berkata dalam agama dengan tanpa ilmu, ya sungguh ia telah berkata atas Allah dengan tanpa ilmu, dan itu termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini harus berdasarkan dalil, bukan sebatas pendapat. Allahu a'lam. Oh, baik Ustadz. Jazakallah. Terima kasih banyak. Iya, jazakallah khairan. Dan selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Sebentar. Maaf Ustaz, sebentar saja. Oke. Bismillah. Assalamualaikum, ingin bertanya, bolehkah ketika berwudu di dalam toilet atau kamar mandi membaca bismillah? Dan yang kedua, apakah berwudu diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat? Jazakallah khairan. Membaca bismillah di dalam WC boleh. Ya, tidak ada larangan sama sekali. Makanya Syekh bin Baz mengatakan, kalau kita berada di WC, tetap membaca bismillah. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Kedua, apakah wudu harus menghadap kiblat, Ustaz? Apakah berwudu harus menghadap kiblat? Ini juga mengharuskan sesuatu tanpa dalil, tidak boleh. Tidak ada dalil sama sekali bahwa Rasulullah SAW mengharuskan kita untuk berwudu menghadap kiblat. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit untuk bersoal jawab. Cuma memang ada masalah di fitur raise hand-nya ini. Sepertinya bermasalah. Dan Ustaz sepertinya sudah tidak ada penanya. Ada lagi Ustaz, afwan, baru masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketika setelah mengusap kepala itu, kita mengusap bagian telinga dengan memasukkan jari telunjuk. Ketika jari telunjuk terluka, apakah boleh menggunakan jari lain seperti jari manis? Jazakallah khairan Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, kalau memang ternyata jari telunjuknya terluka, maka kita masukkan jari manis. Yang penting adalah air sampai ke dalam. Ya, demikian. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya satu pertanyaan lagi Ustaz di pesan tertulis. Bismillah, izin bertanya, apakah hukumnya Ustaz membuka aurat hijab di depan akhwat yang tomboy saat berwudu? Jazakallah khairan Ustaz. Kalau dia memang akhwat, ya, maka boleh sebatas terlihat rambut, demikian pula lengan, betis, itu nggak masalah. Ya. Kecuali kalau dikhawatirkan dia timbul syahwatnya lalu kemudian melakukan perbuatan yang tidak-tidak, maka kita menjauhi orang tersebut dan mencari tempat yang lain. Ya. Tapi kalau ternyata dia tidak melakukan apa-apa, ya, dan dia seorang wanita memang, maka tidak apa-apa, sebatas yang terlihat seperti itu, ya, pakai rambutnya atau tangannya, demikian. Allahu a'lam. Allah yubarik fiik Ustaz, jazakumullah khairan jawabannya. Dan selanjutnya nih, alhamdulillah ada ikhwan yang bertanya. Tafadhol kepada Akh Muhammad untuk menghidupkan mic-nya, satu pertanyaan singkat dan padat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana pendapat yang rojih perihal bersentuhan dengan istri setelah berwudu? Karena anak pernah dengar kalau nggak salah ada perbedaan pendapat Ustaz. Jazakallah khairan. Pendapat yang sahih dan rajih bahwa menyentuh istri, ya, itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW sedang sujud atau sholat tahajud, sementara Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasulullah SAW dalam kegelapan. Lalu kemudian Aisyah memegang, ya,
dua telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud dengan telapak tangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Karena hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Demikian pun dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan Syekh Albani, bahwa Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh istri, ya. Adapun menyentuh anak, menyentuh ibu, semua ulama sepakat ijma tanpa ada perselisihan bahwa itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ya, Ahmad sudah terjawab. Ya. Sudah. Ya, baik. Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya kepada Agung, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya mengenai membaca doa selesai berwudu, apakah diharuskan mengangkat tangan dan mengarahkan kepada kiblat Ustaz? Jazakallahu khairan. Tidak ada satupun dalil bahwa Nabi SAW apabila setelah selesai berwudu mengangkat dua tangannya. Ya. Padahal Nabi sudah sering kali berwudu dan para sahabat yang menyaksikan wudunya Nabi sangat banyak sekali. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menukil bahwa beliau mengangkat dua tangannya setelah wudu. Demikian pula para sahabat yang mencontohkan wudu Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tidak ada satupun mereka yang mencontohkan demikian, mengangkat tangan setelah wudu. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya ya sudah menyampaikannya kepada kita dan mencontohkannya. Ya, demikian. Allahu a'lam. Perkara-perkara yang sunnah adalah keutamaan yang bisa menambah pahala. Seorang muslim tidak dibenarkan untuk meremehkan masalah-masalah yang sifatnya sunnah. Ya, jangan sampai seseorang berkata, ini cuma sunnah. Kalau saya tidak lakukan juga tidak apa-apa. Akhirnya dia meremehkan perkara yang sunnah. Ya, karena orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendulang pahala yang banyak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adanya sunnah-sunnah dalam wudu, dalam sholat dan yang lainnya, fungsinya untuk apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa fungsi menjaga yang sunnah itu adalah untuk supaya yang wajib lebih terjaga lagi. Ya. Sebab kalau yang sunnahnya sudah hilang, berarti ya akan sangat mudah kemudian meremehkan yang wajib. Tapi ketika yang sunnahnya kita betul-betul perhatikan, maka yang wajib pun juga akan sangat kita perhatikan. Jadi sekali lagi ya, seorang penuntut ilmu apalagi sangat tidak baik, sangat tidak layak untuk hanya karena itu hukumnya sunnah lalu dia sengaja tinggalkan. Wallahu alam, semoga kita diberikan oleh Allah taufik ya untuk senantiasa mengamalkan semua yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, ya, dan kita diberikan oleh Allah istiqomah di atasnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.